Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo healthy people dan Civitas Hospitalia. Saya Dr. Bella. Kita kembali lagi di acara Rehat Ramadan Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh membasuh dengan infeksi saluran kencing. Telah hadir sebagai narasumber salah satu dokter kebanggaan di RSUD Provinsi NTB, Dr. Pandu Ishak Nandana, spesialis urologi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik Bella. Lancar ya puasanya, Dok? Alhamdulillah, lancar. Oke. Jadi kita langsung aja ya, Dok, kita bahas mitos dan fakta pengaruh membasuh dengan infeksi saluran kencing. Yang pertama, perempuan lebih rentan terkena infeksi saluran kencing daripada laki-laki. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Fakta. Baiklah, memang perempuan lebih rentan terhadap infeksi saluran kencing daripada laki-laki karena secara anatomis struktur uretranya lebih pendek, terus posisinya juga lebih dekat dengan vagina, ya, jadi di situ kan ada kuman segala, dan kondisinya lebih lembab. Jadi fakta. Oke, yang kedua, kebiasaan kencing di toilet umum menjadi salah satu penyebab ISK. Mitos atau fakta? Ya, fakta lagi. Untuk perempuan, memang salah satu penyebab tersering infeksi saluran kencing karena sering di toilet umum. Karena biasanya lebih kotor ya. Kalau laki-laki jarang, tapi kalau perempuan memang lebih sering karena kondisi toilet yang lebih kotor, maka di beberapa toilet terkemuka diberikan tempat untuk membasuh toilet seatnya sebelum dipakai untuk wanita terutama. Oh, baik. Oke. Yang ketiga, sering menahan kencing rentan terkena ISK. Mitos atau fakta, Dok? Ini nggak dipakai kayak ini. Fakta lagi. Fakta lagi. Memang menahan kencing. Kencing itu merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan eliminasi infeksi dari dalam kencing ya. Otomatis jika kita menahan kencing, infeksi lebih gampang terjadi dan kuman lebih bisa bertahan lebih lama di kantong kencing sehingga bisa berkembang biak ya istilahnya. Ya. Oke, selanjutnya ISK dipengaruhi dengan cara membasuh setelah kencing maupun setelah BAB. Mitos atau fakta, Dok? Ini saya singkirkan dulu ya. Masih fakta. Masih fakta lagi ya. Kenapa tuh, Dok? Karena satu, membasuh itu penting untuk kebersihan. Yang kedua, arah membasuh juga penting karena memang sudah diajarkan biasa sejak kecil anak-anak perempuan juga membasuhnya ke arah menjauhi saluran kencing ya. Terus kalau pada laki-laki sebenarnya tidak juga, cuman pada beberapa kondisi, terutama laki-laki yang belum disunat, membasuh itu penting sekali. Membasuh setelah kencing itu penting sekali. Baik. Oke, selanjutnya sering menggunakan sabun kewanitaan setelah kencing menyebabkan ISK. Mitos atau fakta, Dok? Sabun kewanitaan. Apa contohnya nih? Dari Korea itu ya? Iya, bisa jadi, Dok. Gini, saya ngomong fakta lagi, ya fakta lagi. Karena sabun kewanitaan ini biasanya mengandung pH yang berbeda, ya mengandung pH yang berbeda. Akhirnya suasana untuk pertumbuhan flora normal di daerah vagina dan sekitarnya berubah. Otomatis kuman-kumannya gampang migrasi sehingga menimbulkan infeksi saluran kencing. Oke. Yang selanjutnya, setelah kencing sebaiknya dibasuh dengan tisu bukan dengan air. Mitos atau fakta, Dok? Akhirnya kepake akhirnya dia. Mitos, akhirnya kepake. Selamat ya. Ya, akhirnya kepake, mitos. Nah, tetap lebih baik dengan air ya, karena air yang mengalir otomatis mengeliminasi kuman dan penyebab-penyebab lain di sekitar saluran kencing. Sedangkan kalau mengeringkannya, ya boleh dengan tisu atau dengan handuk yang bersih. Ya. Oke, selanjutnya ISK mempengaruhi intensitas berhubungan intim. Mitos atau fakta, Dok? ISK mempengaruhi intensitas berhubungan intim. Jadi sering atau tidak ya? Oh, fakta, ya kan? Mungkin Dokter Bella belum mengalami ya.
tapi tapi memang secara natural ya, alamiah, orang dengan keluhan saluran kencing itu kan nyeri. Perempuan terutama itu ada rasa panas di saluran kencing, otomatis untuk berhubungan biasanya minta libur ya, kasihan suaminya ya. Gitu. Oke, yang terakhir ini dok, infeksi saluran kencing sangat berbahaya. Oh ini mitos ini ya, mitos saudara-saudara ya, berbahaya tapi tidak sangat berbahaya. Nah ya beda, karena kalau sangat berbahaya otomatis mengancam nyawa. Nah kalau infeksi saluran kencing ini berbahaya karena mengganggu produktivitas, mengganggu kehidupan sehari-hari ya, kebiasaan dan lain-lainnya. Akan sering kencing, rasa tidak enak di kencing, mengganggu pekerjaan, tapi tidak berbahaya ya. Karena bisa diobati dengan pengobatan yang baik, bisa hilang dengan baik juga. Kira-kira begitu, Dr. Bella? Baik, tadi kan sudah tahu tentang mitos dan fakta tentang pengaruh membasuh dengan infeksi saluran kencing. Nah, kira-kira ada tips nggak dok, kalau misalnya ada yang kena ISK nih, apa yang harus dilakukan kira-kira? Oh, tips jika kita terkena ISK berarti ya. Yang pertama tenang. Nah, tenang dulu karena penyakit ini bisa disembuhkan ya. Jangan terus gerusa-gerusu, bingung ya. Tenang dulu. Yang kedua, pastikan bahwa tidak ada faktor-faktor yang memperberat ya. Terutama kencing manis dan lain-lainnya, otomatis itu bisa memperberat kondisi ISK. Yang ketiga, pastikan terpenuhi kebutuhan air minum ya, terus tidak menahan kencing ya, artinya setiap kali terasa mau kencing dikeluarkan karena itu mekanisme pertahanan tubuh tadi. Yang ketiga, kalau memang itu semua masih belum berhasil ya kita pakai obat-obatan ya, obat yang pertama tentunya satu untuk membersihkan saluran kencing. Jika diyakini ada bakteri ya, kita bisa pakai antibiotik. Jika tidak, mungkin kita bisa pakai obat-obatan yang untuk antiseptik saluran kencing ya. Kemudian anti radang dalam nyeri, itu supaya kita bisa kandung kencing kita mulai baik lagi, radangnya hilang sehingga lebih nyaman lagi untuk kencing. Kira-kira demikian. Ada kebersamaan dan tradisi sehat yang tak pernah berubah. Buka puasa dengan kebaikan air kelapa. Hydro Coco, air kelapa asli bantu jaga imun tubuh. Hydro Coco. Baik, terima kasih Dokter Pandu untuk edukasi kesehatan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya di acara Rehat dan sampai jumpa di video Ramadan Sehat selanjutnya. Semoga lancar puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa LTV.